Apa nih? Des. Apa tuh? Halo guys. Kami dari kelompok 2 SDG 12, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Kami akan melakukan sosialisasi kepada SMA Jaminan Care. Jadi aku Saina, Aku Yosua. Aku Ataya. Aku Fania. aku Bella. Aku Cika. Nama saya Antoni dari kelompok 2 CBLC 51. Jadi kelompok saya sendiri memilih tema SDG 12. SDG 12 berbicara tentang produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Ada alasan yang spesifik kenapa kita memilih tema ini. Yang pertama adalah karena memang kita lihat kondisi di negara bahkan di dunia saat ini memang banyak sekali terjadi produksi yang berlebihan atau bahkan konsumsi yang sebenarnya tidak perlu tapi dilakukan akhirnya berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada masyarakat, bahkan kepada ekonomi. Dan kedua sendiri kami merasa ini sesuatu yang sebenarnya simpel dan layak untuk diperhatikan apalagi untuk anak-anak sekolahan yang kami ajukan nantinya. As autumn leaves start to fall, oh, will you cling to me, my love? If my simple words are just not enough, let me start by saying you're all I want. We were made to fall in love, yeah. Made to fall in love. Halo, sebelumnya boleh tolong perkenalkan nama? Halo, namaku Fianka. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sebagian siswa masih berperilaku yang tidak ramah lingkungan meskipun telah mendapatkan edukasi terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan? Sebenarnya menurut aku mungkin kebanyakan siswa tuh udah paham ya kenapa kita harus menjaga kayak gitu. Tapi kenapa ada penghambatan di situ ya karena dari lingkungan aja kita beli air minum udah masih pakai botol plastik gitu kan. Beli makanan itu juga masih pakai botol tempat yang plastik gitu. Jadi kita ya jatuhnya mau nggak mau lah. Sejauh mana tingkat pengetahuan siswa SMA Jamiyat Care memengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap konsumsi dan produksi berkelanjutan? Kalau dari perilaku kita udah mulai dari yang namanya hemat listrik, kayak kita nggak pakai AC gitu kalau lagi di luar kelas, atau juga kita matiin lampu di toilet gitu kalau nggak dipakai. Sama kita udah mulai pakai transportasi umum kayak TJ atau bahkan kayak angkot kayak gitu-gitu. Halo, sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Nama aku Najla. Oke, pertanyaan pertama, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat utama dalam penerapan gaya hidup berkelanjutan di kalangan siswa dan bagaimana sekolah dapat berperan lebih efektif dalam mengatasinya? Jadi biasanya itu faktor penghambatnya itu kan kita banyak makan pakai plastik, pakai styrofoam. Nah biasanya juga kita ngatasinnya dengan kita bawa tempat makan sendiri, tumbler dari rumah. Juga kita juga sekolah kita itu nerapin kayak kita tuh harus beres-beres kelas, terutama matiin AC, matiin air yang emang lagi mengalir yang udah nggak kepake gitu. Setelah kelompok kami melakukan plus sosialisasi edukasi, apa pelajaran yang bisa kalian tangkap untuk menjalankan peran SDGs tersebut? Dari yang kemarin kakak udah jelasin, aku jadi lebih aware sama lingkungan, terus juga aku jadi lebih tahu apa yang sebelumnya aku nggak tahu. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Boleh, nama aku Kaila. Oke, pertanyaan pertama, sejauh mana tingkat pengetahuan siswa Jamiyat Care memengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap konsumsi dan produksi berkelanjutan? Aku sih jadi lebih aware terhadap lingkungan ya, apalagi kalau misalkan biasanya tuh AC selalu nyala kan di kelas. Nah itu biasanya langsung dimatiin, terus juga lebih hemat sama air. Terus aku juga sekarang lebih sering bawa bekal karena kalau misalkan kita beli kan pasti itu ada plastik. Nah itu jadinya sejauh itu sih. Oke.